Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saudara, suatu kali pernah saya berkunjung ke kota Banda Aceh. Waktu itu kita kirim mobil ke sana ya saudara. Dan kota Banda Aceh merupakan suatu kota yang termasuk dapat dikatakan kota yang indah. Kurang lebih 2 jam perjalanan, pernah saya berhenti di suatu bukit. 2 jam perjalanan dari bukit ini ke kota Banda Aceh. Dan sangat indah bukit ini saudara. Jalan-jalannya juga sangat mulus, sangat bagus. Mobilnya jarang, tidak macet ya. Dan saya minum seruput kopi di bukit ini dan sangat enak ya kopinya, dan yang kopi yang saya pesan waktu itu kopi yang tanpa ampas. Nah, saudara, waktu berada di kota Banda Aceh, saya bersama teman saya kita mengunjungi jadi pada waktu tsunami ada suatu kapal yang terseret sampai 5 kilometer terbawah dan berada di daratan ya, di daratan kota Banda Aceh. Kapal itu namanya pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN ya, saudara. Dan eh, kita sempat berkunjung ke kapal ini dan foto-foto dan saya melihat di dekat kapal itu juga ada tugu yang dibangun untuk memperingati orang-orang yang meninggal ya waktu itu, warga-warga yang meninggal ya. Nah, saudara, mungkin kalau saudara yang mengunjungi kota Banda Aceh bisa juga mengunjungi museum ini ya, saudara, museum PLTD, kapal yang terbawa pada waktu tsunami ya, kurang lebih 5 kilometer ya, terseret ke darat ya. Saat ini saya ingin berbicara tentang temanya tentang badai, sang maestro penakluk badai. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23 saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Rasul Paulus katakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi Alkitab selalu mulai dari dalam, dari manusia, inner man, dari dalam, dari roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kuasa kegelapan sering dimulai dari luar, pandangan dari mungkin dari tubuh, dari luar ya saudara, kita memandang sesuatu kemudian masuk mempengaruhi jiwa, kemudian mempengaruhi roh kita. Tetapi firman Tuhan mempengaruhi dari dalam dan keluar. Nah saudara, eh, Rasul Paulus dia katakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi bukan hanya tubuh kita, tetapi roh dan jiwa yang sangat-sangat penting. Karena apa? Roh dan jiwa ini akan kita bawa sampai kepada kekekalannya, saudara. Akan kita pertanggungjawabkan, akan dipertanggungjawabkan manusia. Karena itu Rasul Paulus berdoa supaya dikuduskan kita seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Nah saudara, kalau biasanya badai itu ada bermacam-macam. Ada kalau di luar negeri biasanya ada tornado pusaran angin yang sangat kuat yang bisa menghancurkan apapun yang dilewati oleh tornado ini. Kemudian kalau di laut juga ada tsunami yang namanya tsunami. Ini disebut badai ya, saudara. Dan badai ini biasanya akan mendatangkan suatu kerusakan. Nah, saudara, eh, bulan-bulan Maret ini kita memasuki bulan musik nasional, dan lagu yang sering dinyanyikan berulang-ulang adalah lagunya Chrisye ya, lagu Badai Pasti Berlalu. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Kenapa saudara lagu Chrisye ini yang sering diulang-ulang dinyanyikan Badai Pasti Berlalu? Karena lagunya sampai saat ini belum ada yang bisa menyamai suara pencipta lagu asli ini. Saudara, badai kita tahu bersama badai pasti berlalu. Tetapi pertanyaannya, seperti apa kita menghadapi badai ini? Apa persiapan yang bagaimana sudut pandang kita, bagaimana cara kita menghadapi badai ini ya, saudara? Nah, saudara, kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai 27, Tuhan Yesus berbicara tentang 2 orang yang membangun rumah. Yang seorang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu sehingga ketika banjir datang, rumah ini tetap teguh kokoh berdiri. Dan ini dikatakan seperti orang yang mendengar perkataan Kristus, perkataan Tuhan, dan melakukannya sama dengan rumah yang dibangun di atas batu. Tetapi ada seorang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika banjir datang, ketika badai datang, hancurlah rumah ini dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah orang yang terjadi dengan orang yang bodoh, yang tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian di dalam ayatnya 8, satu lembar ke selanjutnya, ada cerita lagi. Tuhan Yesus bercerita di dalam ayat 23 dikatakan, lalu Yesus naik ke perahu dan muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ketika Tuhan Yesus berada di dalam perahu dan dia tertidur, murid-muridnya berteriak-teriak, Tuhan, kita binasa. Tetapi Yesus sedang tidur. Di sini kita melihat bahwa Yesus memiliki saya sebut sebagai sang maestro penakluk badai. Dapat dikatakan memiliki kuasa yang supranatural, kuasa yang luar biasa. Ayatnya selanjutnya dikatakan, 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah Yesus ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara, kita melihat bagaimana cara kita menaklukkan badai. Datanglah kepada sang maestro penakluk badai, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, badai pasti mendatangkan kerusakan. Dan saudara, mari saudara di hari-hari ini, satu hal
Alkitab menawarkan suatu kebenaran kepada kita untuk kita lolos dari badai seperti tentu datang kepada Tuhan. Seperti Yusuf bisa menyelamatkan orang-orang Mesir pada waktu itu dengan arti mimpi yang dia sampaikan, kemudian terselamatkan dari badai yang datang. Dan hari-hari ini badai pandemi sedang berlalu, sedang terjadi, dan saudara, mari kita tetap carilah, datanglah kepada Sang Maestro, penakluk badai, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuh. Sampai ketemu lagi, saudara. Amin.